Oke, selamat malam Bapak dan Ibu nasabah MNC Sekuritas. Perkenalkan nama saya Tina dari MNC Sekuritas. Selamat datang dalam acara hari kedua untuk rangkaian acara Bootcamp for Trader yang dilaksanakan oleh MNC Sekuritas dan Sahamology. Kami berharap acara ini nantinya malam hari ini itu bisa menambah knowledge ataupun experience Bapak dan Ibu semuanya ya. Oke, malam hari ini itu adalah sesi trading training ya yang akan dibawakan langsung oleh pakarnya yaitu Bapak Satrio Utomo atau biasa kita kenalnya itu adalah Om Tommy. Oke, Om Tommy ini adalah merupakan full time trader dan penulis dari trading saham menggunakan Fibonacci retracement ya Om ya. Jadi selamat malam Om. Malam Mbak, malam Oke. Mbak Tina. Ya. Udah siap ya Om ya untuk acara malam hari ini. Oke. Insya Allah sudah ya. Oke. Untuk malam hari ini itu kita akan membagi dua sesi ya. Jadi untuk sesi edukasi ataupun teori itu akan dibawakan oleh Om Tommy langsung dan itu akan dilaksanakan malam ini. Dan untuk prakteknya biar kita juga tambah pinter ya Om ya, itu akan dilakukan itu besok siang. Jadi jangan lupa yang malam hari ini itu sudah join, dapat teorinya, besok siang jangan lupa dipraktekin. Jadi biar kalau dapat ilmu itu bisa semuanya itu benar-benar keserap dengan baik gitu. Oke, mungkin untuk malam hari ini kalaupun ada nanti sesi Q&A itu Bapak Ibu semua bisa menggunakan fitur Q&A ya. Tapi nanti mungkin kalau ada beberapa pertanyaan akan dikumpulin dan akan dijawab itu waktu pas praktiknya ya gitu. Jadi tanpa berlama-lama karena waktunya juga sudah lumayan malam ya gitu kan. Dan kita biar nggak terlalu malam juga nanti selesainya waktu dan tempat saya silahkan Om Tom. Oke semuanya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini ada Mas Rifki, Mas Agus, Mas Edward, semuanya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, gitu kan. Sebenarnya kalau dibilang advance strategi juga enggak ya. Soalnya saya kan selalu berusaha untuk bahwa semua trading strategi yang kita lakukan di Tetra itu kan memang selalu kita usahakan untuk bisa sederhana gitu kan, sederhana dan applicable gitu kan. Dan kalau perkara cuan apa enggak itu biasanya mengalir ya, mengikuti sendiri gitu kan. Cuman biasanya ya kalau sering kita bilang kalau enggak cuan kebangetan biasanya gitu. Jadi di sesi kedua ini gitu kan, kemarin mungkin Anda sudah belajar mengenai sebentar saya bisa share screen ya Mbak ya. Sebentar saya share screen, sebentar. Kita lihat ini share screen. Sebentar share screen, oke. Nah, gini poin slideshow ini kan. Nah ini dia. Jadi ceritanya adalah biasanya itu kan kita sudah belajar mengenai ini kemarin itu kan kita sudah sebelum gini ceritanya, sebelum kita mulai nomor satu biasanya saya membacakan yang namanya disclaimer ini gitu kan. Kenapa? Sebenarnya kalau Anda kemarin sudah belajar mengenai naked trading strategy yang disampaikan oleh Om Luke ya. Itu kan memang basisnya adalah candlestick kontemporer atau sekarang biasanya saya sebut sebagai candlestick milenial gitu kan. Nah, candlestick milenial itu sebenarnya kalau dibilang itu dia itu
memberikan signal beli dan signal jual yang cepat, tapi memang resiko over trading-nya itu memang tinggi banget. Jadi yang namanya nomor satu itu biasanya kalau yang saya lihat itu kan bahwa orang itu kalau menggunakan candlestick kontemporer maupun strategi berikutnya yang kami ajarkan, itu nomor satu itu adalah ini pokoknya buat trading, gitu kan. Kalau Anda lakukan untuk sambil investasi gitu kan, khawatirnya itu nanti yang ya saya bilang sih sekuritasnya akan sangat happy biasanya. Karena ini biasanya transaksi Anda itu bakal semakin sering gitu kan. Cuman ya karena istilahnya gini, mungkin kalau kita itu biasa baseball, Anda itu kan kalau investasi itu kan biasa ngejar home run ya. Sekali pukul cuannya banyak gitu kan. Tapi kalau kita menggunakan candlestick kontemporer, kita menggunakan nanti yang saya ajarkan itu Fibonacci gitu kan. Istilahnya itu kita itu tradingnya itu lebih seperti based on base gitu. Jadi kita mainnya baseballnya atau softballnya itu cuman main pendek di mana ada base 1, base 2 gitu kan. Jadi cuman permainan pendek dengan keuntungan yang ya kadang memang bisa besar gitu kan, tapi yang sering itu malah yang pendek-pendek gitu kan. Karena biasanya kita nanti tradingnya itu basisnya itu adalah target price, which is biasanya itu target price itu kalau di baik di candlestick maupun di Fibonacci itu biasanya tercapainya dalam waktu yang tidak lama sebenarnya. Jadi yang namanya apa namanya katakanlah ya kita untung gitu kan, tapi biasanya sekuritas juga mendapatkan manfaat dengan transaksi yang lebih banyak. Nah, jadi ya nomor satu itu pokoknya Anda jangan sampai over trading kalau menggunakan apa namanya teknik ini gitu loh, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat kemarin mungkin Om Luka juga sudah menyampaikan kalau Anda menggunakan candlestick milenial, itu sebenarnya signal beli jualnya itu sebenarnya lebih cepat daripada MA3. Jadi moving average 3 hari itu butuh 3 tick candle gitu loh untuk dia bisa bikin signal. Sedangkan yang namanya candlestick kontemporer itu cuma butuh 2 tick candle. Jadi yang namanya kita itu cuman kan candlestick kontemporer itu kan basicnya cuman kita ngelihat harga terakhir saat ini compare to pergerakan harga kemarin gitu loh. Kalau sedang tren turun ada lewat resisten kita beli, kalau sedang ada tren naik tiba-tiba tembus support kita jual. Dan itu hanya based on candle kemarin. Jadi dia lebih cepat daripada MA3. Udah lebih cepat dan kualitasnya juga lebih bagus karena kita memang benar-benar ngelihat sebagai apa namanya kita ngelihatnya sebagai apa namanya posisi beli maupun posisi jual. Jadi ada tembus tren naik tembus support jual, tren turun tembus resisten beli. Intinya tuh cuman seperti itu tok sebenarnya. Gitu kan. Nah, kalau Anda lakukan dengan disiplin gitu kan, Anda itu kita itu bisa bebas nyangkut. Nah, ini kan sekuritas ini kan suka kalau yang namanya trader itu bebas nyangkut. Soalnya yang namanya kalau misalnya kalau di sekuritas saya nggak tahu, semoga MNC ada. Kalau ada orang yang mengadakan lomba apa namanya yang value transaksi gitu kan. Kalau Anda menggunakan candlestick kontemporer ini jelas-jelas mau menang itu tidak sulit gitu. Karena kita cuman ngelihatnya cuman oh ini support break apa tren naik support break jual. Tren turun support resistance break kita beli gitu kan. Jadi kan intinya kan beli ketika mau naik, jual ketika mau turun. Nah, itu kita tuh bebas nyangkut. Nomor dua, kita juga biasanya juga kalau ada saham yang lagi dipom-pom, itu biasanya itu kita juga bisa kelihatan.
Biasanya itu ada kayak Pinocchio bar-nya, ada rambut-rambut panjangnya di atas, itu kan tanda bahwa ada orang yang sedang rekomendasi beli gitu kan, padahal bandarnya yang asli itu sedang jualan. Nah, itu biasanya kita bisa ngelihat. Kalau kita masuk ke apa, kalau kita sudah bisa candlestick kontemporer gitu kan, ataupun candlestick milenial ini gitu kan, kalau kita masuk ke chatroom di Telegram, terus kita lihat ada orang rekomendasi beli gitu kan, kita tinggal ngelihat candlestick-nya tok. Oh, candlestick-nya gini gini, kok ini yang rekomendasi beli ini pom-pom ini, Mas, ini jahat ini, gitu kan. Dia rekomendasi beli padahal teman-temannya memang sedang jualan gitu kan. Nah, itu biasanya bisa dilihat kalau, kita menggunakan candlestick kontemporer dan yang namanya yang terakhir ini yang paling disukai oleh perusahaan sekuritas sebenarnya adalah bahwa, candlestick milenial ini kita mendukung yang namanya high frequency trading. Jadi nanti sebenarnya kan, trading itu ke depan itu kan, sekuritas itu sebenarnya akan berlomba untuk, katakanlah kita bikin screener gitu kan, kita bikin screener, terus yang namanya kita bikin robot gitu kan. Kalau dibikin yang namanya, candlestick, milenial ini, kita tuh sudah siap sebenarnya ke situ gitu kan. Kita tinggal ya saya nggak tahu apakah, MNC siap ya gitu kan, cuman kalau ini nanti kemudian dikembangkan untuk menjadi robot, dikembangkan untuk menjadi screener gitu kan, saya kira, transaksi dari sekuritas apa, transaksi dari klien itu biasanya akan jauh lebih tinggi gitu, nggak cuman sehari, seminggu beli sekali, jual sekali gitu, enggak. Kita memang ya kan karena beli ketika mau naik, jual ketika mau turun gitu kan. Jadi yang namanya transaksi itu bisa 2 3 hari sekali, bisa intraday, bisa bisa macam-macam dan ini memang bagus untuk perusahaan sekuritas gitu kan, bagus juga buat profit dari nasabah dari sekuritas. Nah, cuman ada tetap ada kelemahannya gitu kan. Kelemahannya yaitu yang seperti ini. Jadi candlestick itu tetap aja sama seperti, moving average ya. Kalau marketnya sedang bergeraknya mendatar gitu kan, itu pusing kepala. Seperti di sini kan, ini habis signal bearish gitu kan. Signal bearish ternyata turunnya cuma sehari, besoknya sudah signal bullish lagi. Signal bullish lagi, naiknya cuma sehari, besoknya signal bearish lagi. Signal bearish cuma sehari, besoknya naik lagi signal bullish lagi. Nah, ini kalau ketika kondisi market sedang konsolidasi atau sedang flat seperti kemarin gitu kan, kadang-kadang itu memang kita punya kelemahan ya seperti ini. Nah, kadang-kadang juga ya yang bisa kita lakukan, jadi ketika market bergerak mendatar gitu kan, seringkali yang bisa kita lakukan cuman ya kita ngelihat aja. Pokoknya begitu 2 kali ada signal, false gitu kan, signal palsu gitu kan, biasanya kita signal ketiga sudah kita lawan. Jadi begitu ada signal ini, signal pertama gitu kan keliru. Signal keduanya keliru juga gitu kan. Jadi begitu ada signal ketiga, ini kan ada signal negatif di sini, biasanya ayo kita nyoba untuk beli. Begitu ada signal positif, oh habis ini kita jualan deh, nggak akan lama gitu kan. Begitu ada signal negatif gitu kan, oh ini berarti kita waktunya beli. Gitu kan. Ini belum apa-apa gitu kan. Karena ketika yang namanya saya pernah di indeks Dow Jones kalau nggak salah, itu bisa sampai 7 kali signal palsu. 7 kali signal palsu itu berarti hari ini signal beli, besoknya naik. Hari ini signal jual, besok apa? Hari ini signalnya beli, besok kita turun. Hari ini signalnya jual, besok kita naik. Padahal itu bisa sampai 7 kali lebih, 7 apa 9 kali coba.
Padahal kan biasanya kalau 5 kali itu dapat piring gitu kan, 7 kali dapat payung cantik gitu kan. Nah itu 10 kali itu kacau pokoknya, gitu kan. Jadi kalau kita lihat yang namanya, apa namanya, candlestick, milenial biasanya kalau kita melakukannya itu hanya sekedar mengikuti signalnya gitu kan, kita kadang-kadang juga bisa berada dalam kondisi bahwa, bisa signalnya itu false berulang-ulang, atau bisa saja sebenarnya potensi keuntungannya itu terlalu pendek, gitu kan. Kalau kita itu keuntungannya cuman pendek itu kan kadang-kadang terus kita juga jadi malas gitu loh. Ngapain dipakai gitu kan orang yang namanya potensi keuntungannya pendek gitu kan. Nah, untuk supaya bisa potensi keuntungannya itu agak lebih, panjang gitu kan, itu biasanya kalau saya selalu, kita menggunakan target harga. Jadi kita menggunakan alat untuk prediksi yang lebih panjang. Jadi target harga ini bisa pakai macam-macam, gitu kan. Jadi kita selalu melihat, jadi setiap saat itu sebenarnya itu kan harga mau ke atas kemana, harga mau ke bawah kemana, itu kita bisa kelihatan. Gitu kan, kita bisa kelihatan, oh ini mau naiknya ke sana gitu kan, oh ini mau turunnya ke sana gitu kan. Nah ini kan kita bisa kelihatan gitu kan. Nah terus kalau sudah ada 2 target target harga ini biasanya kita terus juga bisa tahu, oh ini kira-kira kalau kita melakukan posisi yang, sesuai dengan signal itu gitu kan, kita terus bisa tahu, oh potensi keuntungan kita itu berapa. Nggak usah, potensi untung ya, sebenarnya ini, kalau itu signal jual, ketika ada signal jual dan kita melihat bahwa, oh ini harganya mau turun 10% gitu kan. Lah masa kita mau nahan gitu kan. Kalau saya sih, iya sayang gitu kan, apa namanya, ya duit mendingan buat hal yang lain yang lebih berguna lah, buat buat sedekah, buat apa gitu kan. Jadi kalau turun itu ya kita jual dulu gitu kan. Nanti kalau harganya sudah, turun mencapai level harga yang diinginkan, baru di situ kita bisa melakukan posisi beli. Minimal, kita bisa mengurangi katakanlah, mengurangi harga rata-rata ya, menurunkan harga rata-rata gitu kan, itu juga sudah bagus. Artinya target harga ini enggak terus lamanya naik ya gitu, enggak. Kita selalu setiap saat itu kita tahu, oh ini kalau mau naik ke mana, kalau mau turun ke mana, gitu kan. Nah, terus kita juga tahu yang namanya faktor risikonya, di mana risiko ini kan berarti kan, kan kita itu manusia biasa ya. Manusia itu kan, kalau keliru itu wajar, gitu kan. Karena manusia waktu keliru itu wajar, itu kan bukan berarti kita tidak berbuat kemudian, gitu kan. Tapi kan kita itu melakukan perbuatan, tapi begitu kita itu melakukan kesalahan, itu kita bisa tahunya cepat dan minta maaf, gitu kan. Nah, itu kan kalau menjadi manusia yang lebih baik itu kan sebenarnya kan bukan berarti kita terus nggak berbuat supaya kita tidak melakukan kesalahan, enggak. Kalau kita itu trading nggak berbuat, itu kan berarti kan kita nggak baik-baik gitu kan. Kalau kita nggak melakukan posisi baik, ya gimana kita bisa profit kan gitu kan. Atau kalau kita sudah dalam posisi yang keliru, itu biasanya ya kita ya yang bisa kita lakukan itu juga cut loss gitu. Cut loss itu kan kadang-kadang apa namanya, tujuan kita kan untuk melindungi, modal yang kita miliki gitu loh. Saya saya itu sudah banyak ngelihat orang yang, wah saya apa, yang saking takutnya kehilangan uang gitu kan, sehingga dia itu tidak mau melakukan cut loss. Padahal yang namanya dengan potensial loss yang kemudian terjadi itu kan
portofolionya tuh merah, bisa dia tuh beli bumi di harga 7.000 sampai di harga 50 itu nggak di cut loss gitu tuh kan. Nggak pernah ada cut loss-nya gitu tuh kan. Itu kan juga mau jadi apa sebenarnya gitu kan. Kan sayang banget kalau dari 7.000 ke 50 itu kan ada 6.950 sendiri gitu kan selisihnya gitu kan. Nah, selisih 6.900 kalau dikalikan dengan 1.000 lot misalnya gitu kan. Itu kalau buat sedekah, buat mau beli apa yang lain gitu kan itu juga apa namanya, sesuatu yang katakanlah ya mendingan di cut loss lah gitu kan. Jadi begitu kalau kita itu memang sudah mau trading ya basisnya memang beli ketika mau naik, jual ketika mau turun kan gitu kan. Jadi ketika kita melihat ada resiko yang besar, kita harus bisa membatasi resiko. Nah, membatasi resiko itu dengan cara cut loss. Cut loss tuh nggak selalu jual di bawah ya enggak. Kadang-kadang itu oh kita sudah 10% untung, kita take profit gitu kan. Loh, tapi ternyata harga kok kayaknya masih bisa naik lagi 10%, ya udah kita buyback lagi di atas gitu kan. Itu juga yang namanya cut loss juga sebenarnya. Tapi kita cut loss dari posisi jual yang sudah kita lakukan pada harga yang di bawah. Nah, supaya kita bisa tahu yang namanya ada reward sama resiko ini, biasanya kita menggunakan target price. Dan salah satu yang cara untuk bisa menggunakan target price itu biasanya adalah menggunakan yang namanya apa yang disebut sebagai Fibonacci retracement. Jadi apa namanya? Jadi seperti itu ya. Jadi reward to risk ratio gitu kan. Itu gunanya memang untuk supaya kita bisa melihat oh ini kira-kira cuannya berapa. Jadi kita itu beli itu nggak terus buta. Beli saham itu nggak terus oh ini kita beli untung-untungan gitu kan. Oh ini sudah ya udah begitu untung jual gitu kan. Enggak. Kita biasanya melihat oh ini ada suatu target price di mana kalau harga itu sampai di situ kita bisa melakukan posisi beli atau jual, apa cut loss gitu kan, itu semuanya yang kita lakukan. Nah, kalau cara untuk menggunakan apa namanya, cara untuk melakukan apa namanya, memiliki target price itu adalah menggunakan Fibonacci retracement. Retracement itu apa sih gitu kan? Retracement itu adalah jadi kalau ini ada sebuah pergerakan harga gitu kan, yang kita kalau ini ada tren naik gitu ya, itu retracement itu adalah kembalinya ke sini. Nah, ini namanya retracement. Nah, jadi kalau kita ada tren turun seperti ini, maka yang kita sebut sebagai retracement adalah yang tren naiknya itu adalah sebuah retracement. Nah, retracement levelnya itu biasanya ada di 61,8, 50 dan 38,2. Nah, retracement ini sebenarnya dia tidak berhenti di level 100%. Retracement itu berhentinya itu biasanya tetap menggunakan level-level Fibonacci retracement yang lain ini sebagai support sama resistance juga. Seperti yang di sebelah kiri di sini kan. Ini adalah retracement 161 sebagai resisten dan sebagai support juga gitu kan. Terus 261 sebagai support gitu kan dan 423,6 ini sebagai biasanya ultimate resistance. Jadi resisten yang kalau level itu tercapai maka apa namanya kita sebaiknya melakukan posisi jual kalau di atas. Sama seperti di sini kan. Kalau ini sudah ada swing turun gitu kan, itu kalau harga kemudian turun terus gitu kan. Nah, ini sampai di level apa namanya? Retracement 161 ini gitu kan. Itu apa namanya? Kita apa namanya? Kita lihat sebagai
support yang paling kuat itu di situ. Jadi fungsi dari Fibonacci retracement ini sebagai support atau resisten. Yang kedua adalah sebagai target price, gitu kan. Jadi kalau kalau sebagai support dan resisten ini mungkin sudah jelas ya di mana level-level retracement yang ada itu kan dia sebagai support atau resisten dari pergerakan harga, gitu kan. Sedangkan yang di sini sebagai target price itu biasanya nanti ada level-level retracement yang lain yang ada level-level retracement yang lebih penting dibandingkan dengan level retracement yang lain, gitu kan, di mana level-level itu biasanya kita bisa semacam betting ya, semacam memilih, gitu kan, bahwa ini harga bakalan ke situ, gitu kan, ini bakalan harga akan ke situ. Nah, jadi kalau kita lihat retracement-nya sendiri, itu kan levelnya ada 0, ada 23,6. Jadi bisa pakai 0, seperti ini, atau bisa pakai persentase. Itu sama aja, tergantung dari software-nya, gitu kan. Kalau kita lihat yang di investing ini, gitu kan, ini kan pakai 0,0, semuanya, jadi yang pakai di sini. Cuman kalau kita lihat seperti di aplikasi Metastock, AmiBroker, itu mereka menggunakan yang istilah persentase ini. Jadi semuanya memang sama saja. Nah, kalau sudah melewati level 100%, itu biasanya retracement-nya menggunakan yang di sini nih, yang 1,61, 261 sama. Nah, nanti kita juga akan melihat bahwa retracement-nya tuh jangan sampai kebalik. Jadi tekniknya nanti sebentar lagi kita lihat di aplikasinya MNC ya, seperti apa, gitu kan. Yang jelas itu jangan sampai kebalik karena itu nanti bisa keliru, gitu kan. Jadi kalau Anda nyari tulisan video YouTube-nya mengenai Fibonacci retracement, gitu kan, ada itu ya ada satu video yang di mana dia itu video yang paling banyak dilihat orang, tapi malah teknik retracement-nya itu kebalik sebenarnya. Jadi ya cari ilmu di YouTube itu kalau yang gratisan itu memang serem-serem gimana gitu kan. Kadang-kadang kita bisa mendapatkan ilmu yang benar gitu kan. Cuman ada juga orang yang kebalik dibenerin nggak nggak mau juga. Nah itu salah satu video yang ada di YouTube itu teknik Fibonacci-nya itu kebalik. Jadi tolong Anda agak berhati-hati. Jadi kebaliknya tuh gini. Jadi kalau ini trennya di sini, retracement-nya kan ke bawah, dia yang kecil itu angkanya tuh di sini. Kecil, semakin ke bawah itu semakin besar. Karena dia secara retracement persentasenya jadi semakin besar. Nah, kalau retracement yang di sini, ini kan yang kebalik ini. Jadi yang dekat dengan akhir tren ini malah yang angkanya ini besar, ini kebalik. Yang ini yang keliru. Nah, nanti kita make sure caranya kita narik di aplikasinya MNC gitu kan, sehingga yang namanya kita bisa mendapatkan tarikan Fibonacci retracement yang benar. Nah, teknik penarikannya ada 2 gitu kan. Mungkin gini, coba. Sebentar, jadi ada 2 teknik penarikan, yaitu yang pertama adalah dari peak and through, yang kedua adalah yang dari trend base Fibonacci retracement. Jadi gini, kalau peak and through itu sebenarnya Fibonacci itu kita bisa bebas narik dari high low yang mana aja. Jadi teori dasarnya itu Fibonacci itu kita sebenarnya bisa narik dari Fibonacci yang manapun juga itu sama aja. Jadi ini ada peak. Setiap peak atau through itu kita bisa tarik Fibonacci retracement. Gitu kan. Enggak cuman yang satu yang gede-gede aja gitu kan. Peak and through
dari yang kecil, yang pergerakan harga yang lebih kecil ini, gitu kan, itu kita bisa tarik juga Fibonacci retracement-nya, gitu kan. Tapi kan kalau dengan teknik ini sebenarnya kita jadi tidak tahu mana yang penting. Mana yang penting, mana yang tidak penting itu kita tidak tahu, gitu kan. Padahal jadi pokoknya kita asal lihat awal garis tren, akhir garis tren, tarik, gitu kan. Nah, bagaimana dengan yang namanya trend base Fibonacci retracement, gitu kan? Trend base Fibonacci retracement ini biasanya karena kita sudah mengembangkan dengan cara yang lebih canggih, yaitu dengan menggunakan Elliott Wave, biasanya kita bisa melihat bahwa Fibonacci retracement itu sebenarnya lebih kelihatan kalau yang namanya Fibonacci retracement itu sebenarnya kita bisa melihat titik yang penting kalau kita bisa melihat tren mana yang sedang terjadi saat itu. Jadi nanti kita bisa melihat high low yang penting ini sebenarnya yang mana, gitu kan? Itu yang paling yang paling bisa kita ini. Jadi kalau kita sudah bisa menarik garis trennya, gitu kan, terus kita bisa kita bisa kita bisa kalau kita sudah bisa menarik garis trennya, gitu kan, maka kita bisa menentukan, oh ini yang ini lebih penting, oh ini target price-nya yang ini. Nah, itu biasanya kita bisa melihat, oh mana yang lebih penting, mana yang merupakan target price, gitu kan. Contohnya seperti angka Magic Fibo 50. Jadi pergerakan harga itu biasanya itu kan boleh dikatakan orang itu bakal bilang bahwa harga itu tidak bisa diprediksikan. Arahnya, pergerakannya itu tidak bisa diprediksikan. Akan tetapi kalau Anda bisa menggunakan Fibonacci yang benar, gitu kan, itu kita bakalan bisa lihat bahwa ada yang namanya Fibonacci retracement 50%, ini yang di sini ya, yang kelihatan ini, yang saya lingkari ini, Fibonacci retracement 50% ini probabilitasnya sebagai target itu sangat besar untuk tercapai. Probabilitasnya itu bisa sampai lebih dari 70%. Jadi kalau Anda katakanlah ngawur, gitu kan, wah ini nembak target, gitu kan, oh ini targetnya ke sini nih, gitu kan. Kalau pakai angka itu adalah Fibo 50, itu kemungkinan tercapainya itu besar. Sangat besar. Lebih dari 70% probabilitasnya. Jadi kalau dari kan seperti ini kan, oh trennya dari low-nya di sini, high-nya di sini, oh ini Fibo 50-nya di sini. Jadi begitu dia kena, dia kemudian rebound. Rebound-nya juga enggak tanggung-tanggung, dia juga akan kena Fibonacci retracement 50%-nya. Gitu kan? Nah, ketika dia turun lagi di sini, ini juga merupakan Fibonacci retracement dari low yang di sini sama high yang di sini. Ini targetnya kena. Tapi begitu dia rebound lagi, ini adalah Fibonacci retracement dari high low yang kecil ini. Jadi kalau kita bisa mengetahui mana tren yang penting, mana yang tidak penting, gitu kan, maka yang namanya kita bisa melihat yang namanya target-target harganya itu bisa kelihatan semuanya, gitu kan. Nah, terus ada pergerakan harga dengan target yang lain ya. Ada yang kalau kena 38 terus rebound targetnya ke 61, ada yang namanya kalau harga langsung ke 61 dia rebound ke 38, gitu kan. Ada yang namanya kalau ini ya, kalau yang saham-saham IPO terutama saham-saham gorengan IPO itu biasanya kita menggunakan yang namanya Fibonacci yang extension ini namanya. Jadi
kalau yang namanya Fibonacci extension itu adalah Fibonacci retracement yang levelnya di atas 100%. Jadi ada 161, 261, sama 423,6. Biasanya itu kalau sudah 423,6 ini biasanya pokoknya udah mendingan kalau itu posisinya beli, mendingan dijual semuanya gitu kan. Karena biasanya adalah level puncaknya. Gitu kan. Nah, kalau enggak itu kita mau nyangkut kalau enggak kita itu bakalan nyangkut kalau melakukan posisi di situ. Gitu kan. Nah, sekarang terus kalau yang namanya biasanya itu gitu. Atau ya cuman bedalah ya biasanya kalau enggak namanya juga investor gitu kan. Nah, kita itu biasanya kalau kena 423,6 itu malah semangat banget belinya gitu kan. Nah, itu biasanya ya sumber daripada nyangkut itu kan memang dari teknik itu sebenarnya di mana kalau kita nggak tahu begitu 423,6-nya itu malah orang malah borong gitu kan. Nah, itu biasanya malah ini. Jadi kalau targetnya itu Fibonacci retracement itu seperti ini, gitu, apa namanya? Nah, kalau kita narik Fibonacci retracement sebenarnya any high low itu bisa. Setiap high low itu bisa kita tariknya di sini. Jadi kalau low-nya di sini, high-nya di sini, maka retracement-nya itu yang ini adalah retracement 50%. Sorry, ini adalah retracement 61,8%. Ini adalah retracement 50%-nya di sini. Jadi dia memang berfungsi sebagai support atau resisten, tapi itu ketika high low-nya ketika pergerakannya di antara high low yang ada di sini. Nah, cuman kan gini, IHSG sekarang itu kan adanya di sini gitu kan. Jadi karena IHSG-nya ada di sini, maka kita nariknya dari sini. Oh, ini support-supportnya di sini 6520, 6375, 6250 gitu kan. Ini adalah support-supportnya. Cuman Anda mau pakai yang ini juga bisa. Anda mau pakai yang ini juga bisa. Biasanya ada salah satu chartis ya yang paling yang juga penulis buku juga gitu kan. Dia memang tidak menggunakan high low yang standar gitu kan, sehingga ya nanti dicari kalau kebetulan dia mantulnya di sini ya berarti dia menggunakan high low yang ini. Kalau dia kemudian nanti mantulnya yang di sini gitu kan, ya nanti dia menggunakan high low yang di sini. Kalau kemudian dia ini yang kecil ini berarti kalau nanti dia turun retracement 50%-nya di sini gitu kan. Nah, itu kalau kita menggunakan high low yang ada di sini. Jadi kalau yang di trading view ini di chartnya Tetra di sini gitu kan. Itu kita kalau narik selalu dari awal tren ke akhir tren. Gitu kan, dan posisinya retracement-nya ini adalah benar gitu kan. Adalah benernya tuh di sini. Nah, sekarang yang namanya ini itu biasanya kalau itu yang menggunakan teknik high low. Gitu kan. Itu yang menggunakan teknik high low. Anda mau misalnya saya pakai saham misalnya Arto. Arto yang tadi siang saya lihat kan. Arto ini dia kebetulan adalah tadi itu lowest-nya itu pas di retracement 50-nya. Ini kan. High low-nya di sini, Arto itu pas retracement 50 itu pas low-nya, coba kurang ajar nggak sih? Gitu kan. Jadi pas kena support dia kemudian rebound. Gitu kan.
Kalau yang namanya yang lain, coba Anda silahkan di kolom chat gitu kan. Anda apa nama saham apa deh gitu kan. UNVR gitu kan. Nah, itu. Kalau yang namanya Anda lihat UNVR, caranya nariknya gimana? Nah, ini kan salah. Ini Univer. UNVR. Nah, Unilever Indonesia Tbk. Nah, Anda kan lihat, oh ini dia sedang bergerak naik. Kalau sedang bergerak naik itu kita kan mencari resisten nih, gitu kan. Nah, resistennya itu bisa di sini. Jadi dari high-nya di sini kita tarik low-nya ke sini, gitu kan. Oh ini harga memang sedang kena resisten, gitu kan. Itu sebabnya hari ini kan kelihatan ada yang jualan tuh, gitu kan. Itu karena biasanya retracement 50% ini yang target pertamanya. Jadi nanti kalau setelah ini dia bergerak turun gitu kan, biasanya kita ngelihatnya dari sininya. Oh, ini high low-nya di sini, berarti nanti kalau turun itu lewat. Ini retracement 50%-nya di sini. Gitu kan. Nah, Pak yang low high, Pak. Nah, jadi ini kalau Anda menggunakan low high itu memang kita harus berlatih sendiri. Yang penting kita bisa tarik low high-nya seperti apa. Misalnya Antam, ini kan Antam. Antam, Aneka Tambang, TBK. Nah, ini dia sedang bergerak naik. Dalam pergerakan naik ini berarti nanti ada, nah Anda coba tarik retracement yang seperti ini. Loh, kan ketemunya kan pakai low yang di sini kan. Saya selalu menggunakan, Masya Allah. Sebentar. Kadang-kadang ini juga suka ngeyel nih, Pak. Ditarik nggak mau. Nah, ini kan. Berarti dia punya resisten di 2470, 61-nya di 2500 gitu kan. Terus ininya di 2560. Gitu kan. Nah, terus yang namanya ada KF misalnya gitu. Pakai nih KF. No. Kalau KF-nya nah ini sebentar. KF ini tricky. KF ini tricky. Kenapa? Coba kita perbesar. Kalau kita lihat dari yang besar di sini, Anda mau narik seperti ini juga boleh. Ini kan high-nya di sini, low-nya di sini, berarti dia memang sedang tersesat di sekitar retracement 23,6%. Gitu kan. Nah, akan tetapi gitu kan, kalau kita zoom in lagi, kita perbesar lagi sebenarnya, kalau kita perbesar lagi, ini dia sedang ngelow. Kalau sedang ngelow seperti ini, sedang ngejar low gitu kan. Nah, ini biasanya saya akan sangat berhati-hati. Kenapa? Soalnya ini kan low-nya kan di 2380-an kan ini kan. Terus high-nya di sini. Artinya, kalau dia tiba-tiba tembus 2380 gitu kan. Ini kita pakai targetnya pakai yang di 2190. Gitu kan. Jadi selama dia masih di atas ini gitu kan, oke dia mungkin masih bisa ke atas gitu kan. Tapi ketika dia itu bergerak turun, kita harus sudah siap berhati-hati. Ini tuh kayak teknik untuk retracement 161 ini, itu biasanya sebentar kita nyari saham yang misalnya yang eh, Bukalapak. Nah, ini dia Bukalapak. Nah, Bukalapak. Ini saham kan dia kan lagi ngejar new low terus nih, gitu kan. Nah, kalau saya biasanya tarik untuk target price-nya itu yang pertama itu kan di sini. Nah, jadi kenapa dia berhenti di sekitar level
level berapa ini? Level di sini, level 640 ini gitu kan. Karena itu adalah retracement 161 dari swing high-nya low-nya di sini. Nah, seperti ini. Jadi dia ini retracement 161-nya itu memang di 655 ini. Jadi sejauh ini kan 655 masih bisa bertahan gitu. Tapi Anda jangan keliru, kan tidak ada jaminan bahwa support itu akan bertahan. Artinya kalau 655 ini ditembus gitu kan, berarti ya siap-siaplah karena harga akan bergerak ke 455. Kalau tembus ya, ini kan masih belum tembus. Harga masih di 665 gitu kan. Nah, kalau yang namanya kemudian support itu ditembus, nah seperti itu. Jadi kalau yang namanya Anda lihat apa itu, misalnya yang kemarin yang ini lagi naik turunnya serem apa? BBKP nih. Jeng, Bank Bukopin. Nah, ini dia. Kalau begini nih Anda tinggal main high low-nya saja ini. Jadi yang namanya saham sekacau apapun sebenarnya itu tetap bisa dibaca dengan menggunakan Fibonacci retracement. Sebentar. Ini saya pindah dulu tulisan-tulisannya. Nah, seperti ini kan. Artinya kalau dia bergerak dari low-nya ke sini, ini kan karena ini Fibonacci retracement-nya berapa ini? 61,8%. Kalau 61,8% itu kena seperti ini, biasanya itu kan nanti dia bergeraknya ke 38,2 ini. Nah, berarti nanti setelah itu biasanya dia akan konsolidasi dulu di sekitar di sini. Jadi kalau pakai ini jangan langsung dibalik ya. Kalau dibalik gini nanti Fibonacci-nya keliru. Jadi ini, nah lihat ini kan. Jadi karena dia swingnya dari high-nya di sini, low-nya di sini gitu kan. Low-nya di 242 ini kan. Aduh, nggak mau diem loh. Maka retracement 161-nya adalah 378 ini gitu loh. Dan memang high-nya kan memang di situ. Jadi yang namanya begitu Anda lihat ada break high 161-nya berapa? Ada yang namanya dia retrace, lihat yang namanya 50%-nya itu berapa. Gitu kan? Tapi ini teknik-teknik yang menggunakan high low. Gitu kan? Nah, sekarang kalau yang teknik kedua yang namanya yang menggunakan trend line gitu kan. Itu sebenarnya kita bisa mendapatkan target yang lebih jelas. Misalnya kalau kita dalam case-nya apa tadi saham apa namanya Arto tadi kan, Arto misalnya. Ini Arto ini kan. Kenapa yang namanya kita bisa narik high low-nya di situ gitu kan? Itu kan sebenarnya kan karena kita bisa jadi gini, begitu kita ngelihat suatu chart seperti ini ya. Nomor satu yang kita lihat adalah garis trennya dulu. Garis trennya mana yang ditembus? Jadi kita harus narik garis trennya dulu seperti ini. Oh, tren yang ditembus itu tren yang ini. Karena tren ini yang ditembus, maka kita bisa narik Fibonacci retracement-nya itu yang di sini. Jadi begitu dia kena Fibonacci retracement 50%-nya di sini, baru ini tren yang ditembus. Contoh yang lain adalah di saham, sebentar, teknik yang barusan kena yang ini adalah di saham ITMG. Nah, Indo Tambang kan. Nah, teknik dengan menggunakan garis tren itu nomor satu kita tarik garis trennya dulu.
gitu kan. Begitu kita lihat, jadi ini ada 2 buah garis tren. Yang pertama yang di situ, yang panjang ini, yang sudah saya tarik garis trennya ini, gitu kan. Nah, garis tren yang kedua, kita bisa gambar dari sini. Ah, iya. Sebentar. Nah, ini kan trend line-nya, oke. Kita bisa tarik garis trennya, trend line-nya ini 2. Yang pertama dari yang dari situ, yang dari sini, ini garis trennya yang kedua. Ini sekarang garis trennya yang tembus yang di sini. Nah, ketika garis tren ini ditembus, gitu kan, sebenarnya target price-nya dia itu sebenarnya hanya, kita kan target price itu kalau saya kan selalu retracement 50%. Jadi yang namanya ketika saya beli saham ITMG ini di sini, ketika signal bullish yang pertama ini, target saya itu cuma 21.050 ini. Dan memang sudah saya lepas beberapa kemarin kalau tidak salah gitu kan. Tapi kita lihat sekarang, oh ini tren yang ini sebenarnya juga sudah tembus. Karena tren yang di sini itu sudah tembus sekarang, target price saya itu sudah menggunakan angka yang di sini. 50%, 23400. Jadi sekarang saya sudah menggunakan target price untuk ITMG itu ada di level 23400. Kenapa? Karena ini garis trennya ini yang ditembus itu yang di sini. Gitu. Jadi kalau yang trend base itu berarti kita memang kalau ada penembusan garis tren baru Fibonacci-nya bisa ditarik. Jadi kita tidak asal-asalan menggunakan high low yang mana gitu kan, enggak. Jadi ketika ini sudah tercapai targetnya yang kecil ini, ya kita hapus sekarang. Karena yang namanya Fibonacci yang main sekarang, yang in show gitu kan, itu adalah Fibonacci yang ini. Nah, kalau ini kan kita sudah tahu bahwa Fibonacci retracement-nya itu cuma satu. Targetnya adalah retracement 50% yang ada di 23400 ini. Gitu kan? Jadi yang nah beda dengan yang namanya yang orang yang masih kan sebenarnya kan kalau kita menggunakan sekedar menggunakan high low, teknik ini kan bebas sebenarnya. Mau menggunakan yang ini bisa gitu kan. Terus mau menggunakan high low yang di sini juga bisa. Gitu kan. Itu sebabnya kalau kita tidak menggunakan tren, itu kadang-kadang itu kita lupa ini 21.000 ini kan targetnya, Pak. Berarti kalau tembus dia Pak pakai yang target 22.125, Pak. Kalau tembus lagi baru pakai 23.450 ini tadi, gitu kan. Padahal enggak, gitu kan. Kalau yang namanya kita sudah bisa menarik garis trennya dengan benar, itu kita bisa ngelihat bahwa oh targetnya sekarang memang 21.000. Tapi kalau yang namanya 21 ini di break dan kita bisa naik lagi, targetnya sudah 23.450. Jadi yang di sini. Yang tengah ini jadi memang tidak dipakai. Ini memang harusnya di-delete. Gitu kan. Dan yang ini karena targetnya sudah lewat, ini juga harus di-delete juga. Gitu kan. Nah, seperti itu. Gitu. Oke. Jadi yang namanya tekniknya itu seperti itu. Coba Anda lihat yang namanya coba kita lihat di saham yang lain ya. Anda coba mana di kolom chat apakah ada bagaimana dengan cut loss-nya, Pak? Nah, ini nih ada pertanyaan dari Pak siapa tadi? Pak ini pertanyaan yang bagus dari Pak Kevin Michael Christian. Bagaimana dengan cut loss-nya, Pak? Gitu kan. Nah, sekarang gini, kalau posisi cut loss-nya, saya selalu menggunakan candlestick milenial atau candlestick kontemporer. Kenapa? Karena setiap hari yang namanya support sama resisten itu kan berubah-ubah. Gitu kan? Jadi
saya selalu ngelihatnya dari posisi candle-nya terakhir gitu loh. Mana tadi? Coba coba zoom 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 boom boom boom. Nah ini. Nah, jadi gini, saya sekarang menggunakan target 23.450. Candlestick-nya seperti ini. Nah, sebentar. Ini sebenarnya kalau ini saham yang harganya di atas 20.000. Kalau saham yang di atas 20.000, body kecil sama body besar itu saya suka, kita subjektif aja, Mas. Pakai mata telanjang aja. Jadi kalau ini kan sudah ini panjang, ini panjang, ini panjang, ini panjang. Kalau segini ini medium ini memang susah. Ini boleh dikatakan ini sebenarnya pendek compare to ini. Kalau Anda lihat poinnya ini besar ini. Poinnya ini kan di atas 10 poin ini kan, gitu kan. Di atas Rp500 berarti kan di atas 10 poin. Karena di atas 10 poin ini pasti kalau Anda menggunakan acuan yang pakai poin-poin kemarin, itu ini sudah termasuk candlestick body panjang. Kalau candlestick body panjang ini resistennya di tengah-tengah. Padahal kalau yang namanya apa namanya kalau kita lihat dari dibandingkan dengan candlestick yang lain, candlestick segini kan memang masih tergolong ini termasuk low candle kan ini kan, kecil kan ini kan. Jadi kalau kecil ini supportnya ada di level berapa tadi? Level low-nya di sini. Bentar. Level low-nya di sini. Nah, ini kan level low-nya kan ada di 28.50. Saya tadi beli di 21.025, masih bisa dapat sebelum closing gitu kan. Saya kan suka cacing-cacing naga-naga gitu kan. Nah, kalau yang namanya ini kemudian besok ternyata dia turun di bawah 20.000, di bawah 28.50, saya akan lepas. Kenapa? Karena mungkin kalau dia close di bawah low di sini gitu kan, itu kan berarti targetnya ini ditunda dulu. Kenapa? Karena itu berarti nanti saya punya target ke retracement 50% di 20.200. Ini kan 20.225 apa 275 ini? 225 ini kan. Artinya saya beli di 21.025. Kalau tiba-tiba besok 20.850 ditembus, berarti saya jual. Oke, saya rugi berarti berapa itu? 150 tambah 25, 175. Oke, saya telan. Kenapa? Karena saya yakin bahwa saya bisa beli di 20.225. Jadi selalu yang namanya target itu selalu pakai retracement 50%. Tapi nanti kalau ada signal positif lagi di sini gitu kan, targetnya yang ini on lagi. Yang 23 berapa ini kan? Yang 23.450 tadi gitu kan. Itu sudah kelihatan lagi. Gitu kan? Jadi kalau saya karena saya menggunakan posisi trading gitu kan, maka yang namanya stop loss-nya itu selalu based on candlestick kemarin. Candlestick terakhir gitu kan. Jadi kalau besok itu ya candlestick hari ini itu saya baca support sama resistance. Gitu kan. Kenapa? Kalau dia kemudian break 28.50 ya saya tunggu di 20.275 di sini aja. Gitu kan. Jadi jangan berarti kalau cut loss-nya trading itu dibuang terus lupakan ya enggak gitu kan. Cut loss-nya trader itu berarti kita habis dijual ditunggu lagi. Soalnya cut loss yang sukses itu kalau kita bisa buyback lagi dengan benar. Gitu kan. Jadi jangan apa ya? Saya sih pakai screener gitu kan. Tapi yang namanya untuk kalau saya sudah kadung trading saham satu itu biasanya saya ya
akan cari entry exit yang terbaik untuk saham itu ya buy sell buy sell buy sell buy sell buy sell buy sell gitu terus-terusan. Seperti itu. Jadi yang namanya kalau kita bicara mengenai stop loss, saya selalu ngelihatnya ya kan trader itu kan tugasnya cuman sederhana sebenarnya. Beli ketika mau naik dan jual ketika mau turun, gitu kan. Nah, kalau sudah yang namanya kenapa saya beli di 21.025 karena saya lihat dia break 21.000 dan potensi kenaikannya 23.500 gitu kan. Nah, tapi kalau kemudian harga 28.50 di break, ya nanti dulu saya jual dulu. Kenapa? Karena kalau saya jual di situ kan lumayan saya bisa dapat berapa? Rp600 itu ya. Kalau turun saya masih bisa dapat Rp600. Rp600 kalau dikali berapa? 100 lot aja kan sudah lumayan. Gitu kan. Jadi kalau yang namanya kita sudah kalau kita trading pada suatu saham gitu ya, stick dengan trading plan-nya. Ada target yang di atas itu ada. Tapi kita juga liquid gitu loh. Kalau yang namanya ada support tiba-tiba ditembus ya udah, lepas saja. Gitu kan. Kan yang namanya seperti saya bilang itu kan ketika kita itu trading, kita itu kan menikmati keterbatasan kita sebagai manusia. Manusia itu kan sumbernya kesalahan gitu kan. Artinya kalau kita sudah melakukan posisi beli dan kemudian kita itu salah, ya minta maaf kan. Minta maafnya trader itu ya cut loss namanya. Gitu kan. Jadi begitu yang namanya kita itu mau beli ketika kita sudah buy gitu kan, stop loss-nya ya udah begitu supportnya break, ya udah kita jual lagi gitu kan. Tapi yang namanya kalau jual jangan terus jual terus lupakan. Ini kan saham masih bagus, masih main terus gitu kan. Ada beberapa saham yang kemudian ketika cut loss sudah saya lupakan gitu kan. Kenapa? Karena ada beberapa saham yang kemudian kalau ini tren turunnya kuat, itu kita hanya bisa beli kalau ada signal belinya lagi. Contohnya seperti misalnya gini, seperti KF misalnya. KF. KF ini kan dia sudah tren turunnya nggak jelas banget gitu kan. Ini kan. Ini ada signal beli di sini gitu kan. Oke, saya kemarin sempat beli gitu kan. Tapi begitu yang namanya ini supportnya di break kan supportnya pakai half body gini kan. Terus next-nya sudah ini sudah dijual lagi aja ini kita. Kenapa? Soalnya ya supaya kita nggak ketipu kan, gitu kan. Ya udah, jual aja lagi. Gitu kan. Salah itu kan manusiawi. Salah itu biasa. Trading saham itu bukan bagaimana caranya kita menjadi nabi kan gitu kan. Jadi ada orang yang castingnya itu memang pokoknya saya tidak pernah salah gitu kan. Saya itu betul terus, saya tuh cuan terus gitu kan. Enggak juga gitu kan. Yang namanya kita itu enggak terus oh saya terkenal supaya saya terkenal di dunia persahaman gitu kan. Maka saya harus menjadi orang yang benar terus gitu kan. Enggak, gitu kan. Trading itu kita menikmati keterbatasan kita menjadi manusia. Jadi kalau sudah yang namanya ada signal beli ya beli, kalau habis beli terus keluar signal jualnya ya kita ya cut loss gitu kan. Normal gitu kan. Normal. Jangan terus castingnya itu. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus dari Mas apa namanya? Eh sebentar, wah ini pertanyaannya kok bagus bagus pelan-pelan 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 pelan-pelan. Saya ini kan
kapan kita bisa jual? Kapan kita bisa jual? Kapan kita bisa bisa katakanlah kapan sih sebenarnya posisi cut loss yang paling bagus gitu kan? Sebenarnya kan gini, kalau yang namanya dalam case-nya ITMG, case-nya ITFG tadi ya, cut loss terbaik itu sebenarnya kan gini, seorang technical trader itu kan kita bereaksi terhadap harga penutupan, gitu kan? Harga penutupan, gitu kan? Harga penutupan itu apa namanya? Harga penutupan itu berarti apa namanya? Harga penutupan itu kan berarti close-nya harga penutupan itu berapa? Nah, cuman kan gini, kalau di tengah-tengah jam trading itu kemudian kita sudah ngelihatnya kayaknya nggak bisa close di bawah itu deh, apa di atas support deh gitu kan. Nah itu biasanya minimal saya sudah buang separuh, gitu kan. Minimal saya sudah buang separuh. Kenapa? Karena ya kalau kemudian close-nya di atas support seperti ITMG ini sebenarnya tadi itu sempat kan saya kan pakai support 21.000 gitu kan. Nah, ketika harga di 20.900 dan kelihatannya JP Morgan itu bakalan buang gede, saya buang dulu di situ, gitu kan. Tapi ketika harga mau tutup, ketika lah kayaknya kok bisa close di atas 21.000, ya udah saya beli lagi yang tadi saya cut loss, gitu kan. Enak loh ini buat sekuritasnya, komisinya soalnya gede banget, gitu kan. Karena kita ngambil posisinya tuh liquid. Saya nggak ngambil bahwa oh saya pasti benar, saya pasti ngambil 1.000 lot. Semua duit saya embrukkan di situ plus margin rumah saya plus itu enggak gitu kan. Saya ngambil posisi itu liquid. Jadi oh saya ternyata mau tembus support ya saya jual. Loh, kok mau closing ternyata di atas support lagi, saya buyback lagi. Gitu kan. Jadi karena seperti itu. Posisi buy kapan Pak? Nah, itu jadi buy itu ketika kita yakin bahwa harga closing itu tetap di support harga closing itu bakalan me, memberikan signal. Nah, ini kan dia trennya masih turun, nggak jelas gitu kan. Nah, kalau dia masih turun terus seperti ini gitu kan, berarti kita biasanya masih belum bisa beli. Nah, ini kayak candlestick-nya kan candlestick body, aduh ini body sedang ini. Body sedang ini nggak enak ini, sebentar. 8350 close-nya apa open-nya 83, close-nya 8175, ini cuma 5 poin. 5 poin ini berarti candlestick-nya kayak apa? Candlestick apa namanya? Body sedang, body pendek. Nah, kalau body sedang itu sebenarnya kita bisa kita harus pakai high-nya di sini kan. Jadi gini, ini kita tarik dulu yang namanya Fibonacci retracement-nya dari sini ke sini. Ini dia new low. Kalau new low begini berarti dia targetnya adalah ke 8.025. Artinya kalau besok marketnya nggak enak gitu kan, kalau kita mau buy di bawah itu berarti kita supportnya kita buy-nya di 8.025 gitu kan. Tapi kalau misalnya besok ini Ciwi Kimia, ini kayaknya chartnya nggak update ya. Kayaknya Ciwi Kimia hari ini naik deh. Sebentar. Apa kita berasumsi bahwa ini update deh ini kan. Ini candle-nya terakhir ya, 24 November. Oh ya, benar ini. 24 November. Oh, closing-nya dibanting. Saya baru nge. Saya tadi soalnya nggak melihat closing. Jadi gini, high dari Ciwi Kimia itu kan ada di 8350 gitu kan. Kita antri pagi di 8.025 gitu kan. Tapi
Kalau kemudian jam jam ya jam berapa kayak jam 10 apa jam 11 gitu kan, itu JP Morgan tiba-tiba sudah JP Morgan dan MG sudah beli dalam size gede gitu kan, sudah gitu harganya sudah di 8.400 gitu kan. Nah, itu biasanya saya bakalan ngambil sedikit dulu. Minimal sekitar 25% apa 30. Jadi kalau saya planningnya beli 100 lot gitu kan, ya saya beli 25 lot dulu. Saya lihat perkembangan sampai di sore jam 2 jam 3 itu kita masih kuat apa enggak gitu kan. Kalau dia di bawah 8350, saya bakalan diem. Jadi saya hanya ngambil posisi yang besar jika dia bisa close-nya di atas 8.350 buat bayar kuliah gitu. Jadi yang namanya posisi beli sama posisi jual itu kan based on harga close. Kalau kita sudah ngelihat bahwa pada harga close nanti kemungkinan signalnya akan positif, ya kita nyoba untuk beli. Gitu kan. Tapi kalau kemudian harga close-nya kemudian dibanting lagi gitu kan. Jadi apa ya yang gitu itu kemarin itu yang gitu itu hari ini adalah Indika Energi kalau nggak salah ya. Sebentar, Indika Energi. Nah, ini kan. Ini kan kurang ajar. Kurang ajarnya kenapa? Adalah ini high-nya kemarin itu adalah di 1.710. Jadi kalau dia bisa close di atas, jadi ketika harga di atas 17.10 kan kayaknya pagi ini kuat gitu loh. Jadi saya ngantri 16.95 gitu kan. Saya buy dapat di 16.95. Problemnya kan loh ini close-nya kok cuman di 7 kok close-nya kok cuman di 1.700 gitu. Karena saya punya posisi baru sedikit ya saya biarin gitu. Tapi kalau ini misalnya tadi bisa close di atas berapa namanya? Kalau ini tadi ternyata bisa close di atas 17.10, oh itu yang namanya kan tadi saya beli baru 250 lot ya. Kalau yang namanya dia bisa close di atas 17.10, saya bisa hit 750 lot lagi di belakangnya gitu. Tapi karena dia close-nya di apa namanya di 1.700, berarti kan ya saya masih ada spare cuan Rp5 kan ya. Udah gitu low-nya kan rendah ini. Low-nya cuma 16.95. Jadi kalau besok tiba-tiba 16.90 over dan kayaknya nggak bisa naik lagi, ya mungkin saya lepas dulu. Bukan nunggu close-nya di atas 50% ya Pak Sopo jenenge Pak Petro ya enggak. Jadi closing-nya di atas resisten enggak. Resisten itu pakai hukumnya candlestick kontemporer kemarin itu. Nah, kalau dia itu kemudian kenapa saya coba-coba beli di sini gitu kan? Karena target price-nya itu kan saya dari sini, Pak. Target price saya itu bisa di 1960 gitu loh. Kalau saya beli di kalau saya bisa dapat di 1.700 dan saya bisa jual di 1960, kan saya bisa dapat 10%. 10% itu lumayan loh, Pak. Kalau kita bisa dapatnya cuma seminggu gitu kan. Anda deposito 10% itu cuma bisa dapat 2 tahun, Pak. Gitu kan. Ini kalau kena Fibonacci retracement 50%, ini Anda bisa 3 hari seminggu. Gitu kan. Ya jelas enak ini banget. Jadi lihat dari candlestick-nya kemarin. Gitu kan. Target price-nya pakai apa namanya pakai Fibo 50 pokoknya. Jadi kan ya sebentar. Anda mungkin tidak terlalu jelas ya. Tapi kan kalau kita membuat garis tren, ini kan trend line,
Ini yang pertama adalah kita menggunakan yang di sini. Gitu kan? Nah, ini yang di sini. Gitu kan? Nah, ini tren yang kedua. Artinya, karena tren yang di break adalah tren yang kedua di sini, maka saya nariknya Fibonacci itu sudah yang dari yang di sini. Jadi ini refleksnya mata saya juga, Pak. Gitu kan? Jadi yang namanya target price-nya adalah 1960 kalau ini naik. Gitu kan? Memang itu dulu sempat jadi target ketika signal bullish di sini. Tapi ketika ini stop loss-nya kena, Anda kan lihat, saya dulu sempat beli di sini di sekitar berapa ini 1.700-an gitu kan. Tapi kemudian 17.40 saya buang lagi. Kenapa? Ya kalau turun kan dia kena 161-nya di 16.15. Ya mendingan saya kemarin beli di 16.10 kan bener gitu loh. 16.10 beli bener, 16.25 saya tambahin gitu kan. Ini breakout ternyata besoknya stop loss-nya kena lagi. Pusing kepala saya. Jadi ini sebenarnya yang saya beli di sini sudah saya jual di sini karena ini ada candlestick yang jelek kan. Tapi ketika yang namanya dia kayaknya bisa tembus resisten di sini, nah saya kan nyoba beli lagi gitu. Tapi ya belinya juga belum banyak. Gitu kan. Ini saham saya bisa punya sampai 1.000 lot. Ini saya belinya baru sekitar berapa 250 lot. Gitu. Jadi yang namanya target price itu always retracement 50%. Gitu. Jadi Anda mau main apa gitu kan? Kalau yang namanya saham pom-pom, nah ini kan saham pom-pomnya apa ya? Apa ya yang lagi hot di pom-pom apa? Yang di hot di pom-pom coba. Anda punya? Oh, enggak. Cepro. Nah, Cepro. Cepro. Pak, gimana caranya kita melihat candlestick kontemporer sebagai apa namanya ngelihat itu saham di pom-pom apa enggak gitu kan? Nah, ini kan. Coba lihat. Jadi gini, Bapak. Pom-pom itu sebenarnya kan gini. Pom-pom itu kan dia itu kan kejelekan dari pom-pom itu kan yang sering itu kan ketika dia merekomendasikan beli, sebenarnya dia itu sedang jualan. Cara untuk melihat ada pom-pom apa cara di mana kita itu bisa mencurigai ada pom-pom yang nakal itu biasanya ini namanya Pinocchio bar. Pinocchio bar itu adalah suatu candle yang sempat naik tinggi tapi ditekan seperti ini. Nah, adanya Pinocchio bar seperti ini itu sudah memperlihatkan bahwa kayaknya pom-pomnya mulai jahat. Gitu kan? Artinya, kalau yang namanya besoknya kemudian ARB 2 hari, wajar. Kenapa? Ini pom-pomnya ada yang jualan. Nah, ini kalau seperti ini kan candlestick-nya bodinya panjang. Kalaupun Anda sudah beli di sini gitu kan, pokoknya selalu Bapak stop loss itu menggunakan candlestick kontemporer, menggunakan candlestick milenial. Ini berarti supportnya kan di half body. Besok berarti supportnya di 115 gitu kan. Kalau yang namanya kita sudah punya posisi, kalau dia kemudian close-nya di bawah 115, ya mungkin harus kita lepas dulu. Gitu kan. Tapi kalau yang namanya kemudian dia itu apa? Kalau saya belum punya barang gitu kan. Misalnya saya tunggu ini kalau di 115 terus rebound mungkin malah bisa dibeli. Kenapa? Berarti kan dia kuat di atas support. Tapi kalau 125 itu 155-nya di bawah ARB enggak ya? Sebentar. Saya lihatnya dulu di kalkulator 125 dikurangi 7%. Sorry, maaf. 125 dikurangi 7%.
Oh, di bawah ARB itu. Berarti ya kalau besok ARB, sorry di atasnya ARB itu ya. Jadi kalau besok itu ngantri ya cuman bisa diantri di ARB doang ini. Dan kalau Anda kena ARB terus besoknya turun lagi ya sial di Anda. Ya memang rezekinya memang rezeki cut loss gitu kan. Seperti itu. Oke, mana tadi? Ini berarti mana? Yellow. Coba lihat yellow. Pinocchio barnya seperti apa itu? Yellow. Saya itu pokoknya kalau sudah ada Pinocchio barnya gitu kan, jangan main-main di situ. Seperti ini kan. Ini coba, kalau Anda menggunakan candlestick kontemporer, Anda sudah bisa melihat ini. Oh, ini half body-nya tembus gitu kan. Berarti hari ini itu memang signal jual. Kalau kemudian ARB-nya berjilid-jilid ya, sudah ini toh ya. Sudah kan candlestick-nya sudah jelas. Gitu kan. Makanya toh, pakailah yang namanya candlestick milenial, candlestick kontemporer. Signal beli jualnya itu lebih cepat daripada MA3. Jadi begitu dia ada tren naik, break support, jual. Ada yang namanya tren turun, break resistance, beli. Artinya ini besok resistennya kan ada di sini. Resistennya besok itu dia ada di 197. Kalau dia bisa close di atas 197 ya silahkan. Kalau Anda mau beli gitu loh. Cuman kalau ngelihat modelnya kayak gini, besok itu cuman berani beli di ARB tok. Itu pun kalau Anda kena jagal ya bukan jangan salahkan saya, orang ini sana apa sahamnya memang saham bandar. Jadi kayaknya sudah ini ya. Jadi kita pokoknya prinsipnya tuh di situ. Jadi kalau kita mau trading kita itu candlestick kalau Anda mau naked trading seperti punyanya Pak Luke kemarin, which is itu basisnya adalah candlestick kontemporer gitu kan. Anda memang pokoknya kita itu transaksi based on candle kemarin. Gitu kan. Candle-nya kemarin itu seperti apa, support resistance-nya di situ. Nah, supaya tradingnya itu lebih terarah, gunakan Fibonacci retracement untuk melihat targetnya. Intinya tuh di situ. Jadi yang namanya kalau kita bisa melihat Fibonacci retracement itu targetnya itu berapa, kita itu enggak terus asal pukul kiri pukul kanan gitu enggak. Monggo silakan. Oke, sepertinya seru sekali ya malam hari ini pembahasannya. Mungkin kalau jam 9 masih banyak yang kayaknya masih yang aduh nambah dong gitu kan. Jadi kalau untuk masih yang sesi malam hari ini masih yang kurang, besoknya masih kita bisa praktek lagi. Yang malam hari ini masih yang kita dapat ilmu gitu kan, tapi masih pengen praktek lagi, masih pengen banyak nanya, karena tadi yang di chat itu masih banyak banget yang bilang masih banyak yang bingung nih gitu kan. Yang pertama, kalau masih banyak yang bingung, Bapak Ibu sekalian bisa subscribe YouTube MNC Sekuritas, ya kan. Yang kedua, kita besok masih ada waktu juga gitu kan untuk bisa membahas lebih jauh lagi, karena kita akan ada prakteknya. Untuk jamnya sesuai jadwalnya jam 2 sampai jam 3, tapi nanti kalau memang ada perubahan kita pasti akan infokan, karena untuk linknya sendiri akan di email ke masing-masing peserta untuk malam hari ini gitu. Oke, mungkin kalau pertanyaan masih banyak tadi, dari tim kita juga akan merecap ya untuk summary juga untuk yang Q&A yang udah masuk ke kita dan akan kita bahas itu pada sesi praktek besok gitu. Oke, terima kasih Om Tom untuk sesi malam hari ini, dan ini menarik banget. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa
jumpa, jangan lupa besok kita akan melakukan praktek atau trading bareng, ya kan? Dan kegiatan MNC sekuritas selanjutnya jangan lupa diikutin karena besok malam kita masih ada rangkaian. Kalau hari ini untuk yang intermediate, besok untuk yang advance-nya. Jadi jangan lupa untuk join lagi di acara selanjutnya dan kita pasti akan selalu mengadakan acara-acara yang lebih seru lagi. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Happy cuan ya untuk semua teman-teman.